Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Galmira pada podcast Tamu Tribun. Dan pada episode kali ini kita kembali kedatangan tamu dari Duta Genre Maluku Utara. Nah, ada Jurka Sabrawi selaku Duta Putra Genre Maluku Utara 2024 dan Asmiranda B. Nur Hamidin selaku Duta Putri Genre Maluku Utara 2024. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini baru terpilih kan? Iya baru terpilih. Iya. Mungkin Jurka sama Mira boleh perkenalan diri dulu ke Tribuners yang sedang nonton ya. Siapa duluan? Saya duluan. Ladies first. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmiranda B. Nur Hamidin. Saya biasa dipanggil Mira. Saya mahasiswa aktif semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Hairun, Kak. Terima kasih. Sekarang Jurka. Halo, saya Jurka Sabrawi Adam, bisa dipanggil Jurka. Salah satu mahasiswa IAI Ternate, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, dan sekarang semester 6. Nah, sekarang bersama Mira dan Jurka selaku Duta Genre Maluku Utara yang baru saja terpilih, kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran generasi emas 2045. Nah, apa sih hubungannya antara generasi emas 2045 dengan peran remaja atau peran genre ini? Nah, mungkin yang pertama, Jurka sama Mira boleh jelaskan dulu secara pribadi menurut pendapat kalian masing-masing apa sih arti dari menyongsong generasi emas 2045? Memangnya ada peristiwa apa sih mengenai generasi 2045 itu? Mungkin Jurka duluan boleh? Boleh. Silakan. Sorry. Menyongsong generasi emas. Sorry. Diperbaiki saja baru dijawab. Ya, kalau kata menyongsong itu dalam KBBI bisa kita artikan sebagai sesuatu kata yang bersifat dinamis. Artinya dia maju terus dan melawan, dia tidak stuck. Sedangkan generasi emas itu adalah generasi yang diimpi-impikan banyak orang atau suatu negara. Sedangkan 2045 adalah target maksimalnya. Jadi menyongsong generasi emas adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas, berkompetensi, dan punya daya saing tinggi. Itu kalau dari saya. Kalau dari Mira gimana? Ya, jadi untuk dari Mira sendiri, kalau yang Mira tahu itu kan di 2030 sampai 2045 itu Indonesia diprediksi akan mengalami peristiwa yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi ini adalah peristiwa terjadinya peningkatan untuk orang-orang yang usia produktif. Jadi lebih usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa usia produktif itu adalah usia 15 sampai 64. Jadi di bawah 15 dan di atas 64 itu adalah usia-usia yang tidak produktif. Jadi usia yang produktif itu lebih banyak. Nah, untuk dari pandangan Mira sendiri untuk menyongsong generasi emas di 2045 itu adalah bagaimana kita membentuk generasi sekarang yang memiliki perencanaan untuk masa depan mereka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia tersebut. Cita-cita Indonesia itu adalah Indonesia maju dan membentuk generasi emas di 2045 nanti, Kak. Oke. Ya. Nah, terus apa sih hubungannya sama peran remaja? Mungkin tadi sudah dijawab sedikit sama Mira, tapi untuk selebihnya apa sih hubungannya peran remaja dengan generasi emas 2045 ini? Kak, dari Kak Jurka dulu. Saya duluan? Iya, boleh. Oke. Peran kaitan generasi emas. Kaitan generasi emas dengan peran remaja tuh, generasi emas kan sebuah generasi yang dimana generasi berkualitas. Sedangkan peran remaja itu diantaranya yang kita tahu pada umumnya itu agen perubahan atau agent of change. Sebelum remaja membuat perubahan, remaja tuh harus berpendidikan dulu. Dasar dari pendidikan itu kan adalah pengetahuan. Jadi remaja harus punya pengetahuan apa dulu untuk merubah Indonesia, kelompok, atau lingkungan sekitar agar terciptanya Indonesia yang mempunyai generasi emas. Iya. Kalau Mira gimana? Kalau menurut Mira, dari hubungan antara generasi emas dan remaja sekarang ini sangat-sangat berhubungan erat karena
baik dan tidaknya peran remaja sekarang itu akan menentukan berhasil atau tidaknya tercapainya generasi emas di 2045 nanti. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri untuk itu, kita harus mempersiapkan diri untuk berperan, untuk menjadi bermakna untuk Indonesia, mungkin untuk diri kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Betul. Sama tadi kan Mira sudah jelaskan juga nih kalau di tahun 2045 nanti Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Iya, bonus demografi. Di mana pada tahun tersebut diperkirakan kalau masyarakat atau penduduk Indonesia itu 70% itu akan ada mereka yang berada pada usia produktif. Ya kan? Nah, menurut kalian nih sebagai duta genre, sebagai remaja juga kan. Nah, apakah Indonesia ini akan berhasil untuk mewujudkan generasi emas 2045 sampai harus dipersiapkan dari sekarang? Kalau menurut kalian berdua seperti apa? Kalau menurut saya, Indonesia ini kan masih dalam masa transisi, jadi belum ada kepastian entah ini berhasil ataupun tidak, tergantung dari kinerja dan kontribusi negara dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat realitasnya, pemerataan pendidikan di Indonesia itu sudah hampir mencakup seluruh pelosok-pelosok. Tapi yang jadi sayangnya itu pemerataan ekonominya. Karena kita hidup di zaman sekarang itu segala sesuatu perlu yang namanya nilai atau uang. Jadi dalam hal ini juga ekonomi berperan penting dalam pemerataan pendidikan. Ketika orang mau berpendidikan yang berkualitas, maka butuh juga ekonomi yang bagus. Indonesia bisa berhasil mendapatkan bonus demografi yang baik apabila pemerataan ekonomi bisa berjalan secara lancar. Mungkin itu dari saya. Kalau menurut kita mungkin masalahnya itu bisa dari pemerataan ekonomi. Iya. Oke, kalau dari Mira? Kalau dari Mira, berhasil atau tidaknya generasi emas di 2024 nanti itu dilihat dari bagaimana peran remaja sekarang dan tentu saja dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena dilihat dari beberapa negara maju lainnya seperti Jepang, Korea, Taiwan, itu keberhasilan mereka dalam memanfaatkan bonus demografi ini itu dilihat dari bagaimana kerjasama yang baik antara generasi remaja mereka dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah mereka, sehingga mereka itu bisa berhasil menjadikan negara mereka itu negara maju. Maka dari itu kita perlu keseimbangan. Kita perlu keseimbangan antara peran remaja dan juga kebijakan pemerintah sehingga kita itu bisa saling mengisi, kita bisa saling mendukung untuk membentuk negara maju tersebut. Karena kalau cuma generasinya saja yang berusaha tapi pemerintahnya tidak, itu juga tidak akan terwujud cita-cita kita sebagai negara Indonesia yang mau menjadi negara maju. Bahkan sebaliknya, kalau pemerintahnya saja yang berusaha tapi generasinya tidak mau berusaha untuk mewujudkan cita-cita negara kita, itu juga akan terjadi ketimpangan. Jadi kita itu perlu keseimbangan untuk dapat bekerja sama dan membentuk Indonesia maju dengan generasi emas di 2045 nanti. Jadi antara remaja dan pemerintah harus berkesinambungan, bekerjasama, agar terwujud generasi emas 2045. Nah sekarang kita persempit nih, itu tadi kan kita bicara Indonesia. Sekarang kita persempit karena Mira sama Julika juga kan duta genre Provinsi Maluku Utara. Kalau dari Julika dan Mira, kira-kira ada melihat peluang tidak kalau di Maluku Utara ini bisa menjadi generasi emas 2045? Mungkin Julika dulu kan? Baik, kalau di Maluku Utara sendiri sangat punya peluang yang besar. Kenapa? Di satu sisi sudah punya pendidikan dan di satu sisi lainnya punya sumber daya alam yang mencukupi pendidikan tersebut. Tapi realitasnya banyak orang yang berpendidikan tapi malah menjadi sebuah permasalahan, entah itu bagi negara, orang di sekitar, pokoknya pasti punya masalah. Maka yang perlu kita prihatinkan atau perlu kita lihat, Maluku Utara ini memang punya kesempatan besar, tapi untuk mendorong kesempatan tersebut untuk terwujud, Maluku Utara itu perlu adanya seorang yang teladan. Dalam hal ini yang saya maksud itu sebagai sultan. Ya walaupun kita lihat sultan ada ya,
Tapi realitasnya dalam penerapan hukum-hukum adat budaya Maluku Utara itu masih kurang, maksudnya kurang efektif. Kita lihat di yang masa kepemimpinan Kesultanan yang lalu-lalu, rata-rata masyarakat di Maluku Utara itu tidak mempunyai pendidikan yang berkualitas, tapi orang-orangnya berkualitas. Itu karena pengaruh apa? Ya, karena pengaruh dari Kesultanan Ternate. Itu menurut saya. Terus, kenapa orang-orang bisa terpengaruh dengan Kesultanan Ternate? Karena Kesultanan Ternate itu melakukan pendekatan yang dimana tidak melakukan pendekatan secara normatif, tapi pendekatan secara emosional. Maka orang menganggap itu benar atau tidaknya karena masyarakat sudah melihat kepemimpinan Kesultanan ini memang benar-benar untuk kemaslahatan rakyat, maka apapun yang dikatakan Kesultanan itu pasti diiyakan karena mereka sudah tahu ini benar-benar untuk kemaslahatan rakyat. Jadi menurut saya, walaupun kita punya pendidikan yang berkualitas tapi kita tidak punya seorang yang teladan atau contoh, maka untuk mencapai generasi emas atau bonus demografi itu memang mungkin tercapai, tapi butuh proses yang lebih lama lagi. Itu dari saya. Jadi menurut Jurka kalau peran teladan ini Penting. untuk mewujudkan di Maluku Utara ya khususnya. Ya. Kalau menurut Mira gimana? Ya, kalau menurut Mira, kalau untuk peluang remaja-remaja Maluku Utara untuk berperan aktif untuk mewujudkan generasi emas itu, kalau Mira sih dari pandangan Mira, remaja-remaja Maluku Utara itu memiliki peluang yang sangat besar karena mereka itu kita yang di remaja di Maluku Utara itu memiliki potensi yang sama dengan remaja-remaja yang katanya di luar Maluku Utara seperti Pulau Jawa dan lain-lain. Itu kita memiliki potensi yang sama, sehingga tinggal bagaimana kita itu memanfaatkan potensi diri kita agar bisa bermanfaat untuk negara, sehingga di situ itu seperti yang Kak Jurka bilang tadi bahwa kita itu memerlukan Teladan. Iya, sosok teladan. Jadi di sini juga merupakan peran kita sebagai duta genre. Bagaimana kita itu memberi teladan kepada remaja-remaja dengan teladan-teladan yang baik, bagaimana kita itu menjadi role model yang baik untuk mereka agar kita itu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi kepada mereka agar mereka itu memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia Emas. Karena yang kita tahu youth meaning participation, di mana kita itu bermakna, kita itu harus bermakna, kita harus berpartisipasi, bermakna baik untuk diri kita harus bermakna untuk lingkungan kita, dan juga kita harus bermakna untuk negara dan bangsa kita ini. Oke, terima kasih Mira. Nah, kalau tadi Jurka bilang peran teladan, contohnya Kesultanan Ternate. Nah, Mira bilang peran teladan ya duta genre. Iya. Nah, sekarang boleh dijelasin bagaimana sih perannya, contohnya atau pengaplikasiannya kalian sebagai duta genre dalam untuk mewujudkan Indonesia Emas itu seperti apa? Ya. Jurka boleh kan? Peran duta genre untuk menyongsong generasi emas itu sudah terimplementasikan dari yang lalu-lalu. Contohnya tuh setiap duta itu ditekankan untuk punya program kerja. Dan program kerja itu harus terlaksana dan terawat. Terlaksana dan terlawat yang saya maksud itu kadang-kadang orang buat program kerja itu hanya sekedar yang penting pernah dibuat. Nah, itu terlaksananya. Kalau terawat, yang penting pernah dibuat dan konsisten untuk menjalankannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya pribadi sebagai duta genre di Maluku Utara itu, saya punya program kerja yang namanya itu DORU. Doro itu bahasa Ternate ya, artinya seperti menyongsong. Jadi dia tidak stuck, dia dinamis, berjalan terus ke depan. Maju terus. Salah satu dari Doro ada kegiatannya namanya budaya Babari. Budaya Babari itu seperti yang orang Maluku Utara tahu. Budaya Babari adalah sebuah budaya toleransi yang dimana check and balance membantu satu sama lain. Contoh yang lebih besarnya itu ketika Asmiranda bilang,
Jurka tolong jemput saya. Oke, saya jemput. Maka Mira di situ mempunyai rasa budi, ingin membalas budinya. Itu budaya Babari, check and balance. Atau itu yang lebih spesifiknya. Atau yang lebih besarnya, ketika saya ambil contoh Kesultanan Ternate saja. Boleh. Ketika Sultan mendengar keluhan dari masyarakat, maka Sultan siap membantu apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Begitu pula sebaliknya, apa yang diperintahkan Sultan, masyarakat juga akan mengikutinya. Kayak balas budi gitu Ya, ya? balas budi. Maka saya sebagai duta genre, saya harapannya tuh teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya itu bisa membantu saya dalam hal menyemangati saya atau dalam hal apapun ketika saya perlu bantuan, tapi tidak wajib juga sih, tapi harapannya kita bisa saling bekerja sama dalam hal ini. Maka perlunya itu budaya Babari. Yang kedua, ada dalam program kerja saya itu namanya Mari Moing Ngoni Futuro. Mari Moing Ngoni Futuro itu tidak beda jauh dengan budaya Babari tadi, yang artinya bersama-sama itu pasti kita kuat. Jadi untuk menyongsong generasi emas ini tidak mungkin juga saya bekerja sendiri dalam hal ini. Maka perlunya kolaborasi saya dengan teman-teman kita yang lain. Perlunya kolaborasi saya dengan lembaga-lembaga yang lain atau dengan public figure yang lain untuk menyongsong generasi emas ini. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus sekali program kerjanya. Karena mengedepankan kerjasama, terus harus saling timbal balik juga ya. Ya. Membalas budi itu tadi kan. Ya. Nah, kalau dari Mira kayak gimana program kerjanya? Oh iya, kalau dari Mira, bagaimana peran kami sebagai role model untuk berperan menyukseskan bonus demografi di 2045 nanti. Jadi apalagi kami sebagai duta genre ya, sebagai duta genre di mana tugas kami itu adalah memberi advokasi, komunikasi dan konseling kepada remaja-remaja sehingga di situ kami bisa membantu remaja-remaja yang sekarang untuk mempersiapkan diri mereka, untuk mempersiapkan perencanaan untuk mereka di masa depan nanti, sehingga kami itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka, teladan bagi mereka untuk menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang baik dengan yang kami lakukan saat ini, mungkin dengan program-program yang seperti Kak Jurka bilang tadi, seperti dengan program-program yang kami jalankan di situ, kami menekankan bahwa kita itu harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di situ kita melakukan program-program kerja yang mungkin bervariasi sekali dari satu duta dengan duta yang lain. Itu tujuan kami untuk meningkatkan kualitas dari remaja, bukan hanya diri kita tapi remaja lain dengan lingkungan kita juga. Jadi kita berusaha untuk menjadi teladan yang baik untuk mereka. Boleh kasih contoh nggak? Kayak gimana sih teladan yang baik itu supaya nanti mereka jadi remaja yang berkualitas? Iya, jadi kalau untuk remaja yang baik itu di genre kita itu ditekan untuk memberantas mengedukasi teman-teman yang lain untuk tidak menggunakan narkoba, tidak yang dinamakan nafsa, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di situ. Juga kita itu berusaha untuk mengedukasi teman-teman yang lain, remaja-remaja yang lain untuk tidak melakukan yang namanya pernikahan dini di situ karena terdapat banyak sekali bahaya-bahayanya. Iya, dan juga untuk menekan juga teman-teman yang lain saling mengedukasi juga untuk tidak melakukan seks bebas. Di situ kita perlu kerjasama ya, bukan hanya kalau kita hanya mengedukasi tapi remaja-remaja yang lain hanya tidak peduli akan hal itu juga tidak akan terwujud yang namanya Indonesia emas nanti, generasi emas nanti. Jadi di situ kita perlu kerjasama. Gitu. Oke, jadi kita kalau dari penjelasannya Jurka sama Mira ini kan berarti harus betul-betul dipersiapkan dari sekarang. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir 2045 ini masih lama nggak sih? Kenapa sih kalau menurut Jurka sama Mira kenapa sih harus sekali dipersiapkan dari sekarang? Mungkin Jurka duluan deh. Kalau dari saya nih, mempersiapkan sebuah generasi itu tantangan yang besar. Kenapa tantangan yang besar? Yang pertama,
kita tuh tidak bisa mengontrol pola pikir dari manusia. Gitu. Makanya itu untuk bisa mengontrol walaupun tidak sepenuhnya, maka pemerintah membuat adanya pendidikan. Itu cara untuk mengontrol manusia dengan mendoktrin, menambahkan doktrin pada manusia. Itu yang pertama. Dan menanamkan sebuah doktrin atau menumbuhkan kepercayaan dari seorang manusia itu tidak secara langsung dia langsung percaya, tapi butuh realitas atau empiris yang mendukung kejadian tersebut. Makanya itu saya bilang tadi, orang teladan itu sangat penting karena teladan merupakan contoh. Saya mau jelaskan sedikit tentang teladan, boleh? Kalau menurut saya, teladan itu kalau kita lihat dalam perspektif Islam, ada 3 hal, yaitu ilmu, iman, dan amal. Ilmu merupakan seorang yang berpendidikan, punya pengetahuan yang luas, entah itu dari segi agama maupun non-agama. Iman merupakan kepercayaan kita terhadap pengetahuan yang kita pelajari tadi. Salah satu contoh kepercayaan kita terhadap ilmu pengetahuan tadi, setiap argumentasi yang telah kita keluarkan itu pasti punya alasan tertentu, dan alasan tersebut punya dasar hukum yang jelas. Nah, itu iman yang saya maksud. Sedangkan amal adalah bentuk representasi atau implementasi atau lebih gampangnya praktek dari yang tadi. Jadi kita kalau belajar bukan hanya sekedar belajar, harus juga dipraktekkan juga. Karena percuma kalau kita belajar tidak dipraktekkan. Itu teladan menurut saya kalau dalam konteks Islam. Makanya itu. Tapi untuk menciptakan seorang teladan juga tidak langsung. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengontrol yang namanya pola pikir dari orang lain. Makanya itu perlu proses, dan prosesnya itu bukan hanya sekedar 1-2 tahun saja. Kenapa tidak 1-2 tahun? Karena di satu sisi yang saya bilang dari awal tadi, pemerataan pendidikan dan ekonomi. Karena 2 hal ini yang pasti akan mendukung sekali terciptanya generasi emas. Kalau pemerataan pendidikan dan ekonomi tidak merata, pasti bukan cuma 2045, kayaknya 2050 deh. Iya. Jadi memang prosesnya panjang, Prosesnya harus panjang. dipersiapkan dari sekarang gitu. Iya. Kalau dari Mira sendiri gimana? Kalau dari Mira, mungkin kurang lebih seperti Kak Jurka. Jadi untuk mempersiapkan remaja mulai dari kenapa kita harus mempersiapkan remaja itu dari sekarang? Karena untuk mempersiapkan seseorang, mempersiapkan diri itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tidak instan. Dia tidak instan dan kita harus membimbing remaja itu dari sekarang agar mereka itu sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kita itu bisa mewujudkan tadi kita bisa bermanfaat untuk peristiwa bonus demografis tadi di 2045. Jadi untuk mempersiapkan itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar, dan juga mungkin kita sebagai duta genre juga kita perlu saling mengedukasi kepada teman-teman kita yang lain, sehingga kita itu bisa bekerja sama dengan baik untuk membentuk generasi emas di 2045 nanti. Dan itu memang harus betul-betul dipersiapkan dari sekarang lah. Iya. Walaupun masih lama sekali, Iya. 2045 tidak lama sekali sih. Tidak terlalu lama sih, tapi kalau dilihat dari remaja-remaja sekarang dari usia 15, nanti usia 15 sekarang itu nanti di 2045 itu mereka menginjak kayak masa-masa namanya usia-usia produktif itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebagai remaja dan juga bisa saling mengedukasi kepada remaja lain untuk menjadi remaja yang penuh perencanaan untuk masa depan kita nanti. Apalagi kan udah diprediksi nih 2045 70% produktif. Iya. Kalau tidak dimanfaatkan kan sayang sekali ya, tidak bisa terwujud ya. Ya, apalagi situasi bonus demografi ini tidak secara terus-menerus kayak kondisi ini tidak terjadi secara terus-menerus. Dia itu kayak sesuatu yang langka begitu. Jadi kalau ketika kondisi itu muncul, kita itu harus mempersiapkan dan memanfaatkannya dengan baik sehingga itu tidak sia-sia kalau dia. Seperti itu. Oke, terima kasih Mira untuk tambahan-tambahannya, sama juga jawabannya sangat
Menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke stunting. Iya. Apa sih hubungannya sama stunting? Stunting ini kan benar-benar menjadi perhatian khusus pemerintah sekarang ini ya. Iya. Apa sih menurut Jurka sama Mira hubungannya stunting sama generasi emas 2045? Mungkin Jurka duluan. Stunting itu kan sebuah penyakit malnutrisi. Penyakit tersebut tuh faktor dari penyakit tersebut karena kurang nutrisi, kurang gizinya orang tua kepada anak. Nah, ketika orang tua kurang gizi atau dampak lainnya itu anemia. Anemia juga bisa menyebabkan stunting. Ketika orang tua kurang gizi atau dapat penyakit anemia, punya vitamin yang kurang, pasti anak beresiko stunting, bukan pasti, sorry. Pasti beresiko stunting. Ketika seorang anak stunting, sudah pasti dia kurang gizi, karena itu malnutrisi. Gizi secara keseluruhan yang saya maksud ya, ketika tubuh tidak punya gizi, pasti dia akan berdampak kepada fisik dan psikis. Salah satunya otak, kalau kurang gizi pasti daya tangkap, daya konsentrasi, pokoknya sumber daya manusianya tuh lemah. Maka hubungannya dengan generasi emas ini sangat berkaitan ya. Untuk menciptakan sebuah generasi yang berkualitas, maka mereka juga harus punya kesehatan yang berkualitas. Ketika seorang anak stunting, itu tidak mungkin kita bisa menciptakan generasi yang berkualitas lewat anak yang stunting. Kenapa? Karena anak stunting itu punya penyakit jangka pendek di stunting. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu pola pikir yang lemah, sumber daya manusia itu lemah. Ketika anak seorang remaja itu stunting, maka tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dicegah. Pencegahannya itu pun bukan ketika anak tersebut sudah dilahirkan. Pencegahannya itu ketika ada seorang anak itu stunting, itu menjadi pelajaran dan dicegah sebelum kelahiran itu masih dalam kandungan, sebelum kelahiran. Jadi kaitannya itu, ketika anaknya stunting pasti punya sumber daya manusia yang rendah. Sedangkan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berkompetensi dan daya saing tinggi harus punya kesehatan yang berkualitas, baik secara psikis maupun fisik. Itu dari saya. Oke, itu dari Jurka. Kalau dari Mira gimana? Ya, kalau dari Mira, kalau stunting itu kan kondisi. Jadi dia itu kondisi gagal tumbuh anak. Jadi ketika anak itu kekurangan gizi mulai dari kandungan sampai dia lahir, itu akan menyebabkan stunting. Jadi mohon maaf Kak Jurka, jadi stunting itu bukan penyakit, jadi dia itu kondisi. Ya, jadi dia itu kondisi. Jadi kondisi gagal tumbuh anak. Nah, terus kaitannya dengan generasi emas itu apa? Jadi kalau anak yang stunting itu, yang orang-orang tahu bahwa stunting itu adalah orang yang bertubuh pendek. Tapi tidak hanya itu, orang bertubuh pendek itu bukan langsung di-judge kalau iya stunting, tapi bisa juga iya gen seperti itu. Jadi dan juga orang yang terkena stunting juga kemampuan kognitifnya itu menurun. Jadi kalau kemampuan kognitifnya menurun, bagaimana kita menciptakan generasi yang berkualitas seperti Kak Jurka bilang tadi. Jadi untuk itu kita itu harus mencegah stunting itu untuk sebagai upaya kita untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dengan berkualitas secara fisik, secara kognitif, dan juga yang generasi yang sehat lahir dan batin seperti itu. Anak kalau stunting ya, kayak tadi Jurka jelasin juga, Mira jelasin juga kalau anak-anak kalau stunting kan berpengaruh di kognitifnya. Kalau sudah kognitifnya bermasalah, pasti kedepannya juga pasti berpengaruh di generasi tadi. Nah, sekarang kita bicara soal perannya Jurka sama Mira mengenai stunting ini seperti apa? Sebagai duta gender, peran saya dalam hal ini untuk mencegah stunting.
sudah jelas pasti saya akan melakukan sosialisasi di remaja-remaja. Kalau di kami itu biasanya turun di PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Karena di situ banyak tuh remaja-remaja yang membutuhkan. Nah, saya akan melakukan sosialisasi, menjelaskan bahwa dampak dan faktor yang menyebabkan stunting itu seperti ini. Ketika dan mungkin ya 100 tidak, karena 100 sosialisasi itu belum tentu 100% bisa terwujud. Tapi itu kinerja saya yang cara saya yang tahap awal. Mungkin untuk selebihnya itu saya belum mempunyai pikiran atau belum punya ide-ide untuk mencegah stunting ini yang terjadi. Tapi yang jelasnya, saya akan tetap bersemangat untuk melakukan sosialisasi walaupun tidak 100% berjalan lancar. Tetapi itu bukan alasan untuk mematahkan semangat saya untuk mencegah stunting. Harus sekali, sosialisasi itu penting sekali. Memang tidak terlalu efektif, tapi memang harus terus dilakukan. Harus terus turun di sekolah buat sosialisasi. Kalau dari Mira gimana? Kalau dari Mira sih hampir sama dengan Kak Jurka juga. Kita di genre juga itu kan ada kegiatan-kegiatan di mana kita itu turunnya di PIKR remaja. Jadi di situ itu kita bisa mengedukasi kepada teman-teman remaja yang lain untuk lebih mengenal bahaya-bahaya dari stunting dan juga apa sih penyebab-penyebab dari stunting itu, terutama kepada remaja-remaja perempuan ya. Jadi remaja-remaja perempuan itu mereka harus memenuhi nutrisi mereka, gizi mereka agar tidak terdampak kepada anak mereka. Sehingga di situ kita melakukan sosialisasi, kita saling mengedukasi kepada remaja-remaja yang lain. Dan juga untuk itu Mira juga ada program kerja di mana Mira itu bikin kayak video-video edukasi yang kalau kita di PIK remaja kan lokal ya. Jadi kalau yang ini video-video edukasi yang bisa meluas. Jadi teman-teman remaja yang lain bisa menontonnya di berbagai platform, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di YouTube juga. Di situ Mira ingin membuat program kerja itu untuk bisa mengedukasi kepada teman-teman yang lain juga. Video pendek gitu ya? Iya, video short video. Sampai juga ya yang Iya, apalagi teman-teman yang sekarang, teman-teman remaja yang sekarang kan mereka biasanya bosan ya kepada kayak video-video yang terlalu panjang. Jadi terus mereka juga lagi ngetren kayak suka scroll TikTok dan juga Instagram. Jadi di situ Mira memanfaatkan itu untuk bisa mengedukasi mereka dengan program kerja Mira itu. Ini bagus sekali. Mungkin nanti bisa ada nggak sih videonya udah ada? Belum, masih dalam proses. Oh, masih perencanaan. Iya. Oke. Semoga program kerjanya Jurka dan program kerjanya Mira mengenai stunting atau mengenai mempersiapkan generasi emas itu tadi bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu Jurka sama Mira mungkin ada pesan-pesan sekaligus closing statement karena kita sudah di penghujung podcast. Nah, apa sih pesan-pesan dari Jurka dan Mira untuk para remaja di Maluku Utara supaya mau ikut mensukseskan tercapainya generasi emas 2045? Mau siapa duluan? Jurka duluan. Nah, boleh langsung ke kamera. Pesan-pesan saya untuk generasi muda di Maluku Utara, saya kutip dari kaidah orang Ternate. Mari moe ngoni futurum, masih dika ngoni fururu. Bersama-sama itu kita kuat, bercerai itu kita akan lembur atau tidak pecah. Dengan kelompok, dengan kolaborasi, dengan kerjasama, kita bisa mensukseskan generasi yang emas. Maka dari itu penting dan berharapnya saya kepada teman-teman generasi muda untuk saling membantu untuk mensukseskan generasi emas ini. Itu dari saya. Oke, terima kasih Jurka. Nah, sekarang dari Mira, pesan-pesannya seperti apa? Baik, untuk teman-teman remaja di luar sana, mari kita bentuk perencanaan untuk masa depan kita agar bisa lebih tertata, agar bisa lebih mempersiapkan diri kita untuk mewujudkan cita-cita kita bersama sebagai warga negara Indonesia, sehingga kita itu bisa mewujudkan yang namanya generasi emas di 2045. Jadi seperti slogan kita,
torang muda, torang berencana. Oke, terima kasih Ya. Mira untuk pesan-pesannya dan semoga Jurka sama Mira 1 tahun ke depan ya sebagai duta. Iya. Iya, program kerjanya bisa berjalan dengan lancar, dengan teman-teman duta gentry yang lainnya juga bisa terwujud segala program kerjanya. Oke, dan mungkin itu saja obrolan kita menarik sekali bersama Jurka dan Mira. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners yang sedang menonton. Saya Delmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.